Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan di kuartal ini kita belajar tentang pendidikan dan di pelajaran 13, pelajaran terakhir membahas tentang surga, pendidikan, dan pelajaran abadi. Mengingat pekan lalu kita telah mempelajari tentang pendidikan mengenai Sabat, dan saat ini di pekan ini kita akan mempelajari tentang pendidikan mengenai pelajaran abadi. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Pastor David Panjaitan selaku Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pendeta bisa langsung untuk mengawali di Sabat petang. Ini pelajaran terakhir Bella ya, Iya. dan pemirsa, biasa pelajaran terakhir kan kesimpulan. Betul. Jadi kalau kita melihat pelajaran Sabat petang di sini, bagaimana seorang penyair yang takut akan kematian. Nanti kalau aku mati gimana ya? Kan begitu. Terus apa yang terjadi ya setelah aku mati? Itulah yang ditakutkan oleh seorang penyair. Bahkan ada di sini menarik, disebut IPA ya, Institut Persiapan untuk Akhirat. Menarik juga. Sebetulnya ini perlu diperhatikan secara cermat. Saya pernah sampaikan satu renungan di tempat yang berduka. Saya katakan demikian. Seandainya orang berduka ini bisa bicara, dia akan katakan, sekarang giliranku, nanti giliran kalian. Dan yang terpenting adalah bukan kapan kita mati. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan sebelum Kita mati. mengalami kematian. Dan setelah itu, apa yang terjadi. Itulah yang ditakutkan oleh oleh penyair ini. Lalu, oleh karena itu juga, banyak orang yang berpikir seperti ini. Hidup itu kan sekali, nikmatin aja. Yeah. Jadi orang berfokus, banyak orang dibawa konsep berpikirnya bahwa karena hidup itu sekali, ya udah nikmatin aja. Jadi tanpa sadar kita atau mereka-mereka banyak lupa mempersiapkan. Sebetulnya ada sesuatu di balik kematian itu, setelah kematian itu. Nah, untuk menuju ke sana, kita perlu persiapkan dari sekarang. Itulah pelajaran yang harus dimengerti oleh umat-umat percaya. Dan kalau kita merujuk kepada kata pendidikan lagi, pendidikan itu adalah pelatihan. Jadi apa yang kita hidupkan sekarang, itu akan menjadi kehidupan bagi orang-orang yang akan dibangkitkan setelah mengalami kematian. Salah satu contoh, kalau di dunia militer atau dunia pendidikan militer lah ya, jadi kan mati itu sama dengan tidur. Yeah. Jadi sebelum tidur itu ditanam sesuatu ke pikirannya, lalu dia tidur, bangun pagi, apa yang terjadi sebelum dia tidur itu akan muncul lagi. Nah, itulah konsep kenapa perlu ada pendidikan sebelum orang-orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kita tidak akan bisa nyaman tinggal di sorga atau tinggal di dunia baru kalau kita tidak melatih diri dari sekarang. Ya, kalau kita tidak melatih diri dari sekarang. Kalau saya punya ilustrasi adalah nggak enak rasanya kalau kita jalan-jalan pakai sepatu baru. Takutnya lecet kan. Jadi sebelum kita jalan-jalan pakai sepatu baru, dipakai dulu. Ya, pakai. Saya punya kebiasaan sampai sekarang, Bella dan pemirsa, kalau saya punya sepatu baru, saya pakai tidur. Oh iya? Iya. 1-2 malam itu saya pakai tidur, biar berbentuk di saya punya kaki itu. Oh, okay. Orang ketawain, ngapain kamu pakai sepatu tidur? Lah kan belum dipakai ke tanah. Kan masih baru buka dari kotaknya. Jadi poinnya adalah kita harus meyakini bahwa
ada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Nah, menurut konsep Alkitab adalah bagi mereka-mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, lalu dia mengalami kematian, dia akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Nah, pada waktu mereka akan menghidupkan kehidupan yang kekal ini, mereka harus melatih diri sebelum mereka mengalami kematian. Itulah apa? Konsep daripada pendidikan, lalu sorga adalah tujuan kita, dan itu yang akan kita pelajari. Baik, saya jadi mengingat tadi pendeta bilang bahwa ada orang yang mereka berpikir, ya kita hidup hanya sekali. Ya. Dan saya ingat ada anak milenial zaman sekarang, ada sebutan YOLO, you only live once. Dan inilah yang tren di masa kini. Ya udahlah, kita nikmatin aja, toh juga hidup hanya sekali. Tapi ternyata betul hidup hanya sekali, tapi kalau kita menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata tidak ada yang sekali, malah ada kekekalan yang menunggu. Dan kita masuk di hari Minggu, nasib orang mati. Nah, banyak sekali orang yang bertanya-tanya pendeta tentang apa sih yang terjadi di saat orang meninggal atau orang mati. Dan di sini pendidikan di sekolah sahabat kita diangkat kembali. Mungkin pendeta bisa jelaskan. Baik, kenapa ini khusus dimunculkan ya dalam program sahabat? Karena ini satu topik yang banyak dipelajari, banyak disampaikan, tetapi secara praktikalnya sulit untuk diterima. Oke. Saya perlu sampaikan ini pelan-pelan Bella dan pemirsa. Ingat Bella, 3 pekan yang lalu pernah saya katakan bahwa sebelum manusia memakan buah al-hayat itu, manusia belum bisa hidup selama-lamanya. Kan itu ingat di dalam buku Kejadian pasal yang kedua, ya, pasal kedua dan yang ketiga, itu boleh makan, ini tidak boleh, kan gitu. Lalu Kejadian pasal 3 ayat-ayat yang terakhir dikatakan Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan menempatkan kerub yang menyala-nyala di sana untuk menjaga mereka supaya tidak memakan buah al-hayat sehingga mereka tidak berdosa selama-lamanya. Itu mengindikasikan bahwa sebelum mereka memakan buah al-hayat itu, kehidupan manusia itu ada expirednya. Kan begitu. Nah, oleh karena kita tidak memakan buah itu, makanya kita sekarang mengalami kematian. Expire. Nah, berbeda dengan yang dikatakan oleh Tuhan, upah dosa adalah maut. Itu berbeda. Kenapa? Hukuman daripada pelanggaran itu adalah kematian. Kenapa? Kematian yang mana? Kematian yang selama-lamanya. Kenapa? Karena orang yang melanggar itu, orang yang berdosa itu, artinya sudah tidak mau membangun kembali hubungan baik dengan Allah sumber kehidupan selama-lamanya itu. Dengan kata lain, mereka tidak punya kesempatan untuk memakan buah hal hayat atau buah yang bisa menghasilkan kehidupan yang kekal. Bisa ikuti ya langkah-langkahnya, dan juga saya harapkan pemirsa bisa ikuti langkah-langkahnya itu. Jadi bedakan kematian akibat dosa dan kematian daripada upah dosa. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu adalah untuk menanggung upah dosa, bukan akibat daripada apa? Dosa. Nah, yang menjadi persoalan di pelajaran hari Minggu ini adalah ada satu kalimat yang disampaikan oleh setan melalui ular kepada Adam dan Hawa bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Artinya inilah konsep pertama ajaran spiritisme. Spiritisme itu tentang roh-roh itu yang banyak mengartikan bahwa kalau orang mati itu berubah wujudnya, lalu spirit atau rohnya itu bisa masuk kepada
kepada makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain. Bahkan ada orang yang meyakini bahwa orang-orang mati itu langsung masuk surga. Ada orang-orang yang meyakini, sedangkan pelajaran Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Ya seperti buku Pengkhotbah katakan bahwa kalau orang mati, ya tubuhnya kembali ke tanah, ya ru'ah hahnya ini kembali kepada si pemberi nafas itu, yaitu siapa? Allah kita. Di mana posisinya? Ya kan nafas kita ini kan oksigen ini, dia kembali kepada bergabung lah saya katakan ya, itu pengertian yang boleh saya sampaikan kepada apa? Oksigen yang ada di dunia ini. Itu Bella. Dan sedikit menambahkan masalah keyakinan beberapa orang bahwa orang mati itu langsung masuk ke sorga. Kalau memang orang mati langsung ke sorga, kalau ada orang yang mati ya kita jangan nangis lah. Jangan nangis, kan dia langsung ke sorga. Ya kan sudah senang dia, sudah gembira dia. Justru, oh kalau orang mati, ayo ikut yuk. Kenapa kan langsung ke sorga? Jadi ngapain kita takut? Tapi kenyataannya orang banyak takut mati, termasuk penulis tadi itu. Karena dia tidak punya satu keyakinan apa sih yang terjadi setelah kematian. Tapi sebenarnya ternyata di saat kita mati itu kita tidur sampai nanti kedatangan yang kedua kali, dan akhirnya kita dibangunkan, dibangkitkan kembali, dan disitulah adalah penghakiman untuk seluruhnya. Penghakiman. Bedakan penghakiman dengan penghukuman. Bedakan. Penghakiman itu kan proses untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, yang terjadi adalah penghakiman untuk, kita akan masuk ke masa milenium itu kan, 1000 tahun. Di situ tetap proses penghakiman, tapi penghakiman untuk mencari tahu apakah orang-orang yang berdosa itu hukumannya sudah cocok. Bukan mencari tahu kembali apakah mereka bisa dibenarkan atau tidak, karena pintu kasihnya kan sudah tertutup. Untuk penghakiman yang benar yang salah ini sedang mulai. Kalau menurut pengertian gereja kita itu dimulai sejak 1844. Itu 22 Oktober ya, itu apa? Interpretasi dari orang terkenal William Miller, akhir daripada 2300 petang dan pagi, dia punya interpretasi waktu itu adalah Yesus akan datang, tetapi dia mendapatkan, atau ada orang yang mendapatkan hayal lagi bahwa peristiwa yang terjadi saat itu adalah pindahnya imam besar kita Yesus Kristus dari bilik suci ke bilik yang maha suci, atau dalam ajaran doktrin Ka'bah itu adalah hari pendamaian atau hari Grafirat. Nah, jadi penghakiman itu sekarang sedang dimulai. Sudah dimulai. Ya, untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya. Kembali, bedakan penghakiman, bedakan penghukuman. Nah, nanti setelah selesai milenium, disitulah masa penghukuman. Ya, masa apa penghukuman? Baik, Pendeta. Ditahan dulu, kita pindah ke hari Senin, suatu kehidupan yang baru. Jadi setelah sudah membahas tentang nasib orang mati, akhirnya ada suatu kehidupan yang baru, pengharapan. Silakan, Pendeta. Inilah yang perlu disampaikan kepada siapa saja. Bahwa seharusnya kita tidak usah takut menghadapi kematian yang sekarang. Yang kita harus takutkan adalah mengalami kematian yang nanti, karena itu adalah upah dosa. Sekarang adalah akibat dosa. Kalau saya punya istilah adalah ya sudah expire, sudah habis powernya untuk apa? Untuk hidup gitu, sudah habis. Ya memang sudah itulah waktunya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, ya kan memang buku Mazmur mencatat doa daripada Musa adalah umur manusia itu 70 tahun. Kalau saya bisa membuat ilustrasi begini. Bagi pemirsa yang mempunyai kendaraan roda 4, dulu aki itu atau akumulator itu umurnya panjang yang saya tahu. Bisa bertahun-tahun, atau bisa di-charge orang, recharge. Sekarang yang saya tahu
hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun itu ganti. Jadi saya menganggap, oh mungkin seperti inilah yang maksud daripada tulisan doa Musa dalam buku Mazmur itu, umur manusia 70 dulu, tidak 70 kan, ratusan dulu. Oh mungkin begitu ya situasi yang terjadi. Saya punya pengertiannya begitu untuk lebih semakin degradasi umur daripada manusia. Jadi kembali Alkitab katakan bahwa di balik kematian akibat dosa itu ada kehidupan kekal. Dari mana kita tahu bahwa Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit? Itulah jaminan kemenangan bagi orang-orang yang menerima dia. Nah, di mana itu diucapkan? Ingat pada waktu Matius pasal 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20 itu adalah cerita diskusi tentang amanat agung. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalian tidak usah ragu-ragu. Kekuatan, kuasa di sorga dan di dunia itu sudah jadi milikku. Dia sudah diberikan padaku. Kenapa dikatakan demikian? Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setan mengklaim bahwa dunia ini miliknya. Dari mana kita tahu? Waktu Yesus dicobai di padang gurun kan, 3 kali dicobai. Salah satu pencobaannya adalah, yaudah kalau kamu mau nurut apa yang saya katakan, dunia ini akan kuberikan padamu. Nah, setelah itulah saya katakan, setelah dia bangkit, sudah. Nah, dari perspektif itulah kita punya satu keyakinan bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Dengan catatan seperti buku Yohanes katakan, akan ada 2 kebangkitan. Satu yang dibangkitkan untuk menerima upah yang kekal, satu untuk menerima hukuman. Nah, kalimat berikutnya mengatakan, bagi mereka yang hidup berbuat baik akan dibangkitkan untuk menerima upah hidup yang kekal. Bagi mereka yang hidup tidak baik akan mengalami hukuman yang kekal. Jadi problemnya adalah bukan kapan kita mati, seperti saya katakan tadi. Problemnya adalah apa yang kita lakukan sebelum kita mati. Nah, sebelum kita mati, kita diedukasilah orang-orang ini, kita ini untuk siap masuk kepada kehidupan yang kekal. Bisa ikutin linknya ya. Nah, sangat kasihan rasanya di sini tidak dilatih, tiba-tiba masuk kepada kehidupan yang kekal, kehidupan di dunia yang baru. Mereka akan menderita. Sederhananya adalah kalau Bella suka makan makanan yang rasanya pedas, lalu dikasih atau tinggal di satu tempat yang makanan rasanya kurang pedas, itu menderita. Baik, Pendeta. Kita pindah ke hari Selasa. Nantinya kita akan tahu. Apa yang akan kita tahu nantinya, Pendeta? Ingat, Bella, yang pernah saya katakan ilustrasi, sering orang tua katakan kepada anaknya, nanti kamu tahu deh. Kalau kamu sudah alami. Nah, sekarang apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari tentang sorga lah, tentang dunia baru lah, tentang hidup yang kekal lah, kan kita nggak punya gambaran. Kalau kita bilang hidup dunia yang baru, tempat mana sih yang Bella pernah kunjungi yang menurut Bella paling indah? Buku Wahyu katakan, kita akan melihat satu tempat yang belum pernah kita lihat keindahannya. Jadi, tempat yang paling indah yang pernah kita lihat itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa menjadi contoh. Seindah itulah dunia baru itu. Ya, kehidupan yang baru kekal itu kita tidak bisa bayangkan loh, karena gimana kita melihat sesuatu yang kekal gitu. Karena semua sekarang serba ada batasnya, serba ada umurnya, tidak sampai apa. Dan itulah yang akan akan kita mengerti di kemudian hari, seperti Rasul Paulus pernah katakan. Sekarang kita melihat gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat gambaran yang sebenarnya.
Berarti di sini memang membutuhkan iman ya pendeta untuk mempercayai apa yang nantinya kita akan tahu. Karena kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak percaya, percuma saja. Dan akhirnya kita tidak ada pengharapan di sini. Dan di sini akhirnya selama kita hidup di dunia, Tuhan menuntut kita untuk punya iman dan pengharapan. Karena ternyata seperti pendeta bilang juga tadi, bahwa selama kita hidup di dunia ini adalah pendidikan, pelatihan untuk kita bersiap masuk ke kehidupan yang baru. Dan kalau kita tidak punya iman, atau kalau kita merasa nggak mungkin, itu nggak benar, ya bagaimana kita bisa tahu? Dan ternyata di sini di hari Selasa menekankan kembali bahwa nanti kita akan tahu kok. Berarti dengan kata lain sebenarnya ini adalah pengharapan gitu loh. Maksudnya udah berharap aja, nanti juga pasti tahu. Pendeta mungkin masih ada tambahan untuk hari Selasa? Ya, yang sering terjadi sekarang adalah kita coba mau memperjelas sesuatu yang belum jelas. Nah, bagaimana caranya kita memperjelas sesuatu yang belum jelas? Kita sering mengambil satu konsep berpikir bahwa apa yang kita alami sekarang itu akan dialami nanti. Itulah yang di pekan-pekan lalu kita bicarakan. Jangan pernah kita membuat satu pengertian bahwa Allah yang kita punya sekarang itu adalah Allah yang memang menciptakan sesuatu yang seperti sekarang ini. Sederhananya jadi menjadi salah konsep gitu. Betul. Itu menjadi salah konsep. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat orang-orang percaya lah, yang percaya kepada Alkitab ya, percaya kepada Allah Bapa. Bahwa sekali waktu kita akan berada di satu tempat yang tidak pernah lihat keindahannya. Sekali waktu siapa orang yang setia sampai mati, dia akan dihidupkan kembali. Dan tubuhnya tidak seperti yang sekarang ini, yang gampang mengalami kesakitan lah, penderitaan lah, cepat capek dan sebagainya. Gimana sih yang sempurna itu? Kan kita belum bisa bayangkan. Tetapi itu akan terjadi, dan itu sudah berulang kali untuk dikatakan. Kalau melihat saat ini aja, dunia yang sudah jatuh dalam dosa sudah indah, sangat indah. Bagaimana nanti kalau misalkan kita melihat itu, ataupun kalau kita mau mundur kembali ke belakang sebelum jatuh ke dalam dosa, pasti dunia ini sangat indah. Dan bagaimana nanti surga itu, harusnya itu menjadi suatu pengharapan untuk umat-umat Tuhan, bahwa kita pasti akan tahu itu ya pendeta. Dan kita masuk ke hari Rabu, sekolah setelah masa kini. Ternyata juga masih ada sekolah setelah masa kini. Sekolah yang seperti apa pendeta? Silakan. Oke. Sekolah itu kan artinya proses untuk mencari tahu ya. Dari sekolah. Ini anak harus disekolahin dulu nih kan gitu. Biar apa? Biar tahu, biar pinter gitu. Nah, nanti setelah kita di sorga, tetap akan ada sekolah juga. Dalam arti begini. Lihat waktu dunia berdosa, sangat menderita loh hidup ini. Susah, sedih, khawatir. Nah, itulah yang akan mereka pelajari. Pelajari bukan untuk diikuti, tapi untuk dihindari. Kan itu yang akan mereka oh iya ya. Sederhananya adalah, kalau menurut kita akan menerima sesuatu yang baik, kalau tidak menurut, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu akan menjadi mata pelajaran, ya, mata pelajaran yang akan kita pelajari nanti setelah masa sekarang ini. Sama seperti di tempat kita, di negara kita ini. Kan banyak pelajaran sejarah yang menceritakan bagaimana menderitanya penjajahan itu. Bagaimana susahnya kalau kita tidak punya pendidikan itu.
Tujuannya apa? Agar kita jangan mengalami peristiwa yang sama. Ya kan seperti di sini dikatakan di Alenia yang apa? Ke 1, 2, 3. Segala kesakitan, penderitaan, semua pergumulan kita di sini berasal dari dosa dan akibat dosa. Kristus datang untuk membatalkan semua itu dan Dia akan mengembalikan bumi ke rancangan semula yang Allah inginkan sebelum dosa itu masuk. Bahkan akan melebihi dari itu karena di tengah semua kemuliaan ini kita akan selamanya dapat melihat berkat luka di tangan dan kaki Yesus, yaitu harga penebusan kita. Jadi pada waktu kita lihat luka bekas salib itu di kakinya, lihat ini kan, kasihan juga ya, tulisnya begitu. Di sini saya ada luka, Bella. Ada goresan dulu waktu kecil, SD kelas 1 dijahit, 2 jahitan. Waktu itu peristiwanya, saya memang gak mau diem orangnya dulu. Lari sana, bergerak. Rumah kami waktu di Semarang, talang airnya itu, pembuangan air itu baru dibuat. Saya lari-lari, kebuka, ini terpotong. Sek. Buka di sini kan, lalu dijahit. Nah, waktu anak kami, Jeremy, masih pertumbuhan lah ya, saya katakan, lihat, ini ada luka di kaki Didi. Kenapa Didi? Katanya. Oh iya, dulu Didi lari-lari gini. Jadi, saya bilang, jadi kalau kamu main-main hati-hati. Oh ya gitu ya Didi. Itu pelajaran untuk mengamarkan dia untuk hati-hati. Lalu yang kedua, nggak tahu Bella perhatikan nggak, di sini saya ada luka ini, atau pemirsa di sini ada luka. Ini panjang ini. Ini ceritanya menarik juga dulu. Kembali saya suka lari-lari orang dari dulu. Nah ini peristiwanya di satu tempat yang namanya Langensari. Itu perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ya, main layangan. Kan ada apa sih yang benang di depannya itu? Gelasan ya. Itu kan dibikin, ada ramuannya lah, ada telur, lalu ada beling atau apa digiling gitu lah. Nah, waktu itu ada orang lagi jemur itu, dililit lah sampai bawah gitu. Nah, saya lari-lari. Saya enggak tahu bahwa itu gelasan memang sangat rendah gitu. Saya pikir di atas ini. Jadi saya lari-lari, saya mau masuk gitu. Rupanya masuk kena. Untung nggak ke sini, ke sini. Nah ini juga saya katakan sama Jeremy, lihat ini punya Dedi. Kenapa Di? Ya dulu gini-gini. Jadi ada pengingat buat dia bahwa kalau tidak hati-hati akan ada akibatnya. Begitu juga dengan ini. Ya memang jangan ditanyakan juga, oh berarti nanti orang ada ingin coba mau ikut dong. Jadi berdosa lagi dong. Saya pikir enggak juga ya, karena sudah tahu bagaimana menderitanya, nggak mungkin orang mau coba kan, nggak mungkin orang akan coba sesuatu lagi yang menyusahkan. Itu Bella dari pelajaran. Saya hanya ambil gambaran sepintas selalu saja, garis besarnya saja. Baik, dan kali ini kita membahas lagi mengenai guru besar. Sudah dibahas beberapa pekan. Kalau tidak salah 2 pekan berturut-turut membahas tentang guru besar, dan sekarang dari Kamis pun diangkat kembali mengenai guru besar ini. Silakan pendeta. Oke, kenapa sih dibilang guru besar? Kalau kita merujuk kepada dunia pendidikan, di atas profesor itu guru besar ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Itu untuk menjadi guru besar itu tidak gampang itu. Harus ada hasil karya manifestasi yang sudah dia buat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, hingga dia menjadi guru apa besar. Apa sih guru? Guru adalah orang yang perlu kita contoh. Apa sih guru? Guru adalah yang mentransformasikan ilmu kepada murid-muridnya. Apa sih guru? Guru adalah yang dicontoh. Ya, apa sih guru? Guru adalah yang melatih. Ya, kalau dalam dunia orang Indonesia pendidikan kita, guru digugu dan ditiru. Nah, kan itu dicontoh ya, yang kita perlu nurut dan kita mendapat contoh. Itulah guru besar. Nah,
kembali diulang-ulangi di pelajaran ini, apa yang Yesus lakukan itu juga yang harus menjadi patokan yang kita harus hidupkan. Nah, seperti ini contohnya lah, saya bacakan saja di alinea pertama. Seperti yang telah kita lihat sepanjang turunan ini, satu aspek utama dari pelayanan Kristus di bumi ini adalah sebagai seorang guru. Sejak awal pelayanannya, baik melalui tindakan atau perbuatan, Yesus senantiasa mengajarkan kepada para pengikutnya kebenaran tentang dirinya, tentang Bapa, tentang keselamatan, dan tentang harapan yang menanti apa kita. Itulah guru. Nah, sebetulnya ini juga lah yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Oke. Saya tertarik dengan alinea yang terakhir itu, Bella. Ya, kutipan di sana alfa dan omega itu. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Satu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dan Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tidak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi pada waktu guru agung itu menceritakan tentang kebaikan Allah, menceritakan tentang apa lagi dikatakan, tentang dirinya, tentang keselamatan dan harapan yang akan kita nanti setelah gambaran yang belum sempurna itu menjadi nyata. Ini kan satu hal yang menarik. Jagat raya katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Mungkin agak keluar sedikit dari sini. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang tentang dosa. Mereka katakan begini, Pak Pendeta, kenapa sih Tuhan tidak langsung hukum saja orang yang berdosa? Kan selesai urusannya. Ya benar, selesai. Tapi jangan salah. Apa dampaknya kepada orang-orang yang ada di sekitar itu? Saya bilang contoh lah. Ada di satu negara, kita nggak perlu sebutlah negara mana. Kalau ada yang bersalah tidak cocok kepada pemimpinnya, eksekusi hukum mati. Memang negara itu aman, tapi masyarakatnya dipenuhi rasa takut. Nah, Allah tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena salah satu tuntutan setan adalah itu. Allah itu tidak adil. Nggak mungkin manusia bisa menurut hukum melakukan dan lain sebagainya. Nah, dengan peristiwa yang terjadi ribuan tahun ini, dengan segala macam kesusahannya, puncaknya adalah luka-luka yang ada di tangan dan kaki Yesus. Itu menjadi pelajaran di sekolah berikutnya, kan yang kita pelajari kemarin. Maka seluruh jagat raya akan katakan, memang Allah itu apa? Kasih luar biasa. Allah itu sangat. Nah, sekarang kita masih dalam proses untuk menuju itu. Sangat luar biasa ya Pendeta kalau kita membayangkan kalau kita bisa ada di situasi itu, kita bisa melihat sendiri dan kita bisa merasakan dan melihat langsung bahwa Allah itu memang kasih. Dan kita masuk di hari Jumat untuk kesimpulan, sekaligus kesimpulan untuk sepanjang triwulan ini. Silakan Pendeta. Baik, kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah pendidikan itu adalah latihan, pelatihnya adalah guru. Apa yang kita pelajari bahwa Allah itu adalah kasih. Melalui apa kita pelajari alam, Alkitab, dan kehidupan orang-orang yang benar. Dan itu juga akan menjadi pelajaran setelah dunia ini dipulihkan, diubahkan menjadi dunia apa? Yang baru, dengan tujuan apa? Pelajaran bahwa sangat menderita, sangat susah kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan.
Seperti di pelajaran hari Rabu, luka-luka di tangan siapa? Tangan Yesus Kristus. Tetapi akhirnya seluruh jagat raya akan katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang apa? Allah yang baik. Oke, saya akan bacakan di kesimpulan ini ya, hari Jumat. Silakan. Petang, bagian bawah itu, lainnya bawah. Satu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis, telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal surgawi. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan firdaus Allah. Nanti kita akan mengerti. Sekarang kita nggak mengerti. Baik, jadi kita tetap harus tekun, tetap belajar terus, tetap mengenal lagi Allah dari segala segi pendidikan yang sudah ada, yang sudah Tuhan berikan dari setiap sarana itu, hingga nanti akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah. Terima kasih banyak Pendeta, ya. Dan Pendeta boleh mendoakan pemirsa. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah selesaikan pelajaran sekolah sahabat kami, sahabat 13, mengingatkan kami bahwa nanti akan ada kehidupan yang kekal yang lebih baik lagi dari kehidupan sekarang. Kami tidak bisa mengerti Tuhan karena keterbatasan kami, tapi itu janji Tuhan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Pendeta David. Kita akan bertemu di kuartal depan, di kuartal 1 2021. Kami dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat mengucapkan selamat menjelang tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.